Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jundawiyah Konita Kerenisatan. Saya dari kelas 11 MIPA 7 absen 17. Di sini saya akan memaparkan hasil resensi saya yang berjudul Petualangan di Dunia Lain. Jadi, buku yang saya baca berjudul Bumi. Bumi ditulis oleh salah satu penulis terkenal di Indonesia, yaitu Terelie. Buku Bumi ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Bumi mempunyai tebal 440 halaman. Terelie adalah salah satu penulis yang penuh akan imajinatif. Awal saya mengenal namanya sendiri adalah saat ketika saya membaca salah satu karangannya yang berjudul Hujan. Saat pertama kali membaca karangan Hujan itu, saya langsung jatuh cinta kepada tulisan dan jalan cerita yang dipilih oleh Terelie. Salah satu ciri khas dari karangan Terelie ini sendiri memang dari gaya bahasa yang ia pilih cenderung lebih mudah dicerna dan memiliki makna yang indah. Setelah saya membaca karangan Hujan ini, saya langsung mencari-cari karangan beliau yang lain. Karangan itu jatuh kepada novel serial pertama dari Bumi, yaitu novel Bumi. Novel Bumi adalah awal dari serial Bumi yang nantinya akan dilanjutkan dengan novel Bulan hingga Aldebaran. Berceritakan tentang seorang remaja yang memiliki bakat hebat. Namanya Raib. Ia berumur 15 tahun dan mempunyai 2 ekor kucing, yaitu si hitam dan si putih. Bakat yang Raib punya adalah ia bisa menghilang dengan hanya menutup mukanya dengan kedua tangannya. Ia pun memiliki 2 orang sahabat, yaitu Ali dan Sally. Sama dengan Raib, mereka juga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sally dengan kekuatan petirnya, dan Ali dengan otak yang super jenius. Tidak hanya itu, Ali juga bisa merubah dirinya menjadi beruang dengan bantuan sarung tangan. Petualangan mereka dimulai ketika peristiwa besar terjadi di sekolah mereka. Gardu listrik di sekolah mereka tiba-tiba saja meledak dan kabel-kabel pada berjatuhan. Melihat itu, Sally dan Raib langsung menggunakan kekuatannya untuk menahan dan menghilangkan kabel-kabel tersebut yang akan menimpa mereka. Ali yang entah datang dari manapun tiba-tiba saja membawa mereka lari untuk menuju ke aula sekolah. Semua berjalan dengan cepat. Di aula sekolah mereka tiba-tiba saja datang 8 orang yang berpakaian hitam dan dipimpin oleh salah satu sosok tinggi yang biasanya muncul di cermin kamar Raib, yaitu Tamus. Tamus dan pasukannya itu berencana membawa Raib ke dunia lain, lebih tepatnya dunia klan Bulan. Melihat itu, Raib, Sally dan Ali berusaha melawan Tamus dan pasukannya. Namun mereka bertiga belum cukup kuat untuk melawan 8 orang tersebut. Datanglah Misalena yang merupakan rakyat dari klan Bulan. Atas bantuannya, mereka tiba-tiba saja datang di kamar Raib. Hal aneh pun terjadi lagi. Buku tugas matematika yang Misalena berikan kepada Raib waktu itu ternyata menjelma menjadi buku yang memiliki gambar bulan sabit. Dan ketika buku itu diaktifkan, mereka bisa menuju klan lain. Mereka lalu menuju dunia klan Bulan. Tempat pertama yang mereka tidak sengaja kunjungi adalah rumah Ilo, seorang desainer terkenal di klan Bulan. Ilo tinggal bersama istrinya yang bernama Faye dan anaknya yang bernama Ou. Ilo yang mengetahui bahwa Raib, Sally, dan Ali datang dari dunia lain langsung membawa mereka ke perpustakaan kota dan bertemu Af, yang merupakan seorang penjaga dari perpustakaan tersebut. Mereka juga bertemu dengan Tok, yang merupakan seorang panglima pasukan bayangan dari timur yang menentang Tamus. Tamus sendiri sudah menyusun rencana besar ini sejak ribuan tahun lalunya. Tamus yang ingin memancing Raib, Sally, dan Ali mengatakan bahwa ia datang dengan Misalena yang telah ia sandera. Melihat hal itu, Raib, Sally, dan Ali langsung melawan Tamus dan pasukannya. Pada akhir cerita ini, Tamus jatuh ke dalam lubang hitam yang ia buat sendiri
akibat dari dilemparnya Tamus oleh beruang Al. Novel ini sangat direkomendasikan bagi kita yang suka dengan genre fantasi. Alur dari cerita bumi ini juga susah ditebak dan rasanya ingin terus membuka halaman-halaman berikutnya untuk mengetahui jalan cerita dari novel bumi ini. Selain itu, terdapat juga kata-kata bijak yang Terelie tuliskan di novel bumi ini untuk para pembacanya. Selain itu juga, novel bumi ini mengisahkan tentang persahabatan yang mengajarkan tentang untuk menghargai perbedaan yang ada. Kekurangan dari novel ini mungkin beberapa di antara kita ada yang kebingungan dengan alurnya, karena terdapat beberapa scene di novel bumi ini yang tiba-tiba saja berpindah latar dari klan satu ke klan lainnya. Lalu di novel ini juga pada akhir ceritanya Rahib, Sally, dan Ali tiba-tiba sudah sampai di klan selanjutnya yang mungkin akan mengesankan kepada pembacanya seperti menggantung. Namun Terelie dapat menulisnya dengan baik dan membuat para pembaca penasaran akan kelanjutan dari alur serial bumi ini. Novel ini sangat direkomendasikan bagi para pembaca yang gemar dengan genre fantasi. Novel ini juga cocok dengan para pembaca yang suka penasaran dan suka dengan misteri. Sekian dari saya tentang hasil resensi saya mengenai novel Bumi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resensi si Beyond the Eyes Can See. Judul buku Beyond the Inspiration, penulis Felix Xiao, penerbit Al-Fatih Press, cetakan ke-8 1 September 2021, tebal 324 halaman. Penulis buku ini bernama Felix Yanwar Xiao atau yang lebih dikenal dengan nama Felix Xiao. Ia lahir di Palembang pada tanggal 31 Januari 1984. Penulis merupakan pria beretnis Tionghoa Indonesia yang lahir di keluarga beragama Katolik. Ia menempuh pendidikan yang tinggi dengan mengambil program studi hortikultura, jurusan budidaya pertanian, Fakultas Pertanian di Institut Pertanian Bogor atau ITB, dan berhasil lulus pada tahun 2006. Ia menjadi seorang mualaf semenjak masa kuliah dan bergabung menjadi salah satu aktivis gerakan Islam Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Selain menjadi seorang penulis, ia dikenal karena dirinya penyandang profesi sebagai seorang pendakwah. Buku ini merupakan buku pertama yang ditulis oleh penulis. Penulis menulis buku ini untuk mengajak para pembaca menelusuri setitik ilmu Islam dan berbagi pengalaman bersama para pembebas Islam. Buku ini pun mengajak pembacanya untuk berpikir di luar batasan pada umumnya dengan menggunakan perspektif baru. Penulis juga berharap buku ini mampu memberikan lebih dari sekedar inspirasi sesuai dengan judul buku kepada para pembacanya. Pada suatu masa, Islam diingat sebagai suatu peradaban terbesar dan terhebat. Islam memberikan kontribusi yang tak terhitung banyaknya dalam bidang sains dan kesejahteraan umat manusia. Namun pada saat ini, kebanyakan manusia tidak lagi mengingat Islam sebagai inspirasi yang membuat umatnya berdiri tegak di hadapan umat lain. Bahkan kaum muslim sendiri pun lupa akan menjadi diri mereka sendiri. Hal ini sangat jelas terdapat bagian yang hilang dalam Islam. Oleh karena itu, kaum muslim perlu menjemput bagian yang hilang ini agar bisa kembali menjadikan Islam sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Pada bab pertama, yaitu Life is Choice, penulis menjelaskan bahwa dalam hidup yang manusia jalani adalah pilihan, memilih menjadi orang biasa-biasa saja atau menjadi orang istimewa. Pada bab kedua, yaitu Get the Guidance Easier, penulis menjelaskan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk untuk memilih pilihan di antara dua pilihan. Petunjuk itu terdiri dari tiga, yaitu akal, wahyu, dan hidayah. Setelah itu, pilihan manusialah ini mengikuti petunjuk yang telah Allah berikan atau mengingkarinya. Pada bab ketiga, yaitu The Way to Believe,
pada bab ini mulai membahas tentang Islam yang dimulai dari kehidupan Islam pada saat ini, dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, seperti seorang muslim yang mengaku muslim tetapi tidak pernah ibadah, atau seorang mengaku muslim tetapi hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan dan tidak pernah membacanya, bahkan mengamalkannya. Kemudian dijelaskan alasan-alasan dan permasalahan tersebut dapat terjadi. Salah satu alasannya karena banyaknya umat Islam di zaman sekarang yang secara tidak langsung tidak menjadikan Islam sebagai pandangan hidupnya. Mereka terlalu silau pada pandangan hidup para pemikir orang-orang barat yang mereka anggap lebih hebat. Beranjak dari masalah besar itulah, kita kemudian digiring untuk kembali memahami ajaran Islam yang kafa'ah, yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Pada bab keempat, yaitu The True Syahadat, penulis menjelaskan bagaimana untuk memaknai syahadat sebagai pintu pembeda antara muslim dan kafir. Pada bab kelima, yaitu As-Salasai, menjelaskan bagaimana menaati segala aturan yang telah diturunkan Allah secara benar. Pada bab ke-6, yaitu Beyond the Inspiration, penulis memberikan contoh generasi-generasi Islam terdahulu yang berhasil memperoleh kejayaan ketika mengamalkan petunjuk yang sudah diturunkan oleh Allah SWT tersebut. Salah satu tokoh yang paling menonjol di dalam buku ini adalah Muhammad Al-Fatih, panglima perang Khalifah Utsmaniyah yang berhasil membebaskan kota Konstantinopel dari kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan bagaimana cara memahami iman sehingga dapat memotivasi diri sendiri dalam meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, pada bab akhir, Living the Afterlife, penulis menjelaskan akan satu hal yang sering dilupakan manusia, yaitu kehidupan akhirat. Membaca diingatkan kembali bahwa kehidupan dunia ini hanya tempat persinggahan untuk memperoleh kehidupan akhirat. Kembali kepada bab awal, bab ini memberitahukan bahwa manusia dapat memilih untuk meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah, atau sebaliknya, su'ul khotimah. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang penulis sebut sebagai afterlife mapping. Afterlife mapping adalah perencanaan tentang bagaimana memanfaatkan kehidupan ini untuk menyiapkan kematian. Hal ini pada dasarnya adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang menjadi dasar daripada pembuatan afterlife mapping yaitu, apa persembahan terbaik yang akan kita berikan kepada Allah bila suatu saat Dia memanggil kita, kemudian menanyakan apa yang telah kita persiapkan sebagai pengganti surganya. Setiap muslim dapat membuat afterlife mapping masing-masing yang didasarkan dari pertanyaan tersebut. Beyond the Inspiration merupakan buku yang menarik dan menginspirasi. Pembahasan buku ini ditulis dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Penulis memberikan amanat pada buku ini seperti, bangkitlah kaum muslim. Buku ini juga menjelaskan beberapa sejarah yang tidak hanya sejarah Islam, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca tentang sejarah. Selain itu, tokoh yang ditonjolkan dalam buku ini adalah Muhammad Al-Fatih, yang mana kita ketahui beliau adalah orang yang sangat hebat. Pembaca dapat mendapatkan banyak pembelajaran dari kisah beliau. Buku ini pun diperkaya dengan adanya beberapa ilustrasi gambar sederhana yang mudah dipahami tetapi tetap menarik. Dan pada bagian awal buku terdapat tulisan Arab gundul, namun tulisan Arab gundul ini tidak terdapat terjemahannya, sehingga beberapa pembaca mungkin tidak dapat memahami tulisan tersebut. Buku ini sangat sesuai untuk generasi milenial yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, karena isinya mengiring kita untuk melihat apa yang lebih dari bisa dilihat, serta isinya yang begitu memotivasi dan menyadarkan kita akan hebatnya Islam. Selain itu, buku ini sesuai juga untuk yang sedang mencari jati dirinya, karena isi buku ini bukan hanya tentang penjelasan sejarah, tetapi juga menjelaskan bagaimana cara menjalani hidup dengan kualitas yang baik atau menjadi muslim kafah.